like a bird on a tree. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Eki Pasmadirja, ownernya Tangerang Grab. Hari ini atau malam ini tanggal 21 Juni tahun 2021 tentunya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua para pengangguran yang ada di Indonesia dimanapun kalian berada. Dengan saya Eki Pasmadirja, ownernya Tangerang Grab tentunya. Hari ini tanggal 21 Juni tahun 2021 tentunya saya berkunjung ke tempat kru daripada Tangerang Grab atau sahabat dari Tangerang Grab juga, kawan-kawan Tangerang Grab yang notabene juga menganut ilmu-ilmu yang sudah diajarkan, bahkan ada ilmu-ilmu yang lebih ditambahkan atau dibumbui di kebun-kebunnya Om Yanto yang rumahnya ada di Tegal Kunir, daerah Tangerang juga tentunya. Jadi nggak cuma di Bandung apa segala macam, kita syuting di mana aja ya. Jangan mentang-mentang kayak namanya tuh Tangerang Grab syutingnya di Tangerang doang, enggak. Karena yang namanya ilmu tuntutlah sampai ke negeri Cina, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia aja, keliling-keliling Indonesia. Itu pun kalau ada modalnya buat ini ya, buat jalan-jalannya, buat nyari-nyari bahan konten gitu, bahan-bahan yang bisa disampaikan untuk kalian semua tentunya. Oke, saya di sini saya udah bersama Om Yanto. Oke, Om Yanto, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana nih Om? Kabar-kabar kebunnya nih Om, apa aja yang lagi berbuah di kebun? Ini nama kebunnya apa nih Om? Nama kebunnya Najril Farm Garden. Oke, nah kira-kira di sini yang lagi berbuah ada anggur apa aja nih Om nih yang lagi ada buahnya, walaupun belum matang ya tentunya, karena ini kembali ke before dan after tentunya. Ini yang lagi berbuah apa aja nih Om? Yang lagi berbuah Dixon, Cupe, MF, sama Sinonem. Oke, kawan-kawan, mungkin kawan-kawan udah penasaran, kita akan langsung review buah-buah yang lagi bagus-bagusnya ini, lagi cakep-cakepnya, di fase dimana dia belum matang, belum bisa saya cicipin. Tapi tentunya ketika udah matang nanti kita akan kesini lagi, kita akan review lagi seperti apa buahnya. Oke, kita langsung ke lapangan. Asia. Oke, check it serut. Oke Om Yanto, di sini bisa dikasih tahu Om ada anggur apa aja yang lagi di bagus-bagus buahnya? Ini ada anggur Dixon yang lagi eksperimen juga saya. Eksperimen apa itu? Eksperimen GA3 Om, dengan merek dagang Gibro. Saya nyoba eksperimen 0,1 bagian dari Gibro dicampur dengan air AC ya, air AC 1 liter pada saat riset seukuran beras. Oh, jadi pada saat seukuran beras Om celupin pakai Gibro 0,1 bagian dari Gibro, 10 dibagi 1 dibagi 10 dong ya, 1 gram dibagi 10 bagian. Nah 0,1-nya itu, 1 bagiannya itu dicampur dengan 1 liter air AC. Iya Om. 1 liter air AC dan dicelupin. Pada kira-kira jam berapa itu Om dicelupinnya Om? Pagi jam 7. Pagi jam 7, 1 jam setelah terkena matahari, ketika stomata membuka ya. Iya. Oke, mantep. Oke, kita bisa lihat di sini buah yang bener-bener dipakein Gibro, dia seperti ini panjang. Oke, panjang-panjang, cakep-cakep.
Ada yang lebih jelasnya lagi ini. Ini juga Dickson ini om. Bukan ini om, trans ini. Ini trans. Ya. Cakep amat ini kawan. Nggak sabar nih ngelihat ke depan yang akan jadi seperti apa. Oke om, selain Dickson gini yang dilihat ada di depan ini ada apa lagi nih om nih? Ini ada anggur nonem nih. Ini anggur nonem ini om. Mm-mm. Ini kenapa kok jadi buahnya bisa jarang banget seperti ini? Pasti ada penyebabnya. Ini gara-gara ngelawan alam om nih om. Ya. Alamnya kenapa nih om? Pas lagi mekar turun hujan. Jadi dia polinisasinya nggak sempurna om. Nggak sempurna. Rontok. Jadi rontok semua gara-gara yang namanya hujan kan ya. Sebenarnya hujan itu berkah ya. Berkah kalau sekali-kali, kalau misalkan tiap hari juga jadi musibah tentunya ya. Ini anggur, tapi ini lumayan bagus loh om, yang namanya anggur gini. Lumayan bagus tentunya. Kalau misalkan jarang begini tentu pembesaran akan lebih fokus. Nah makanya ntar kita akan lihat sebulan ke depan seperti apa. Ditutup juga om pakai ini om, biar jadi buah yang bagus om. Oke siap. Oke siap, ditutup. Ini pakai penutup buah apa nih om? Kok cantik banget. Bisa kelihatan seperti itu. Ini pakai penutup buah dari teman anggur saya. Siapa om? Om Denny. Om Denny. Ya. Oh. Ada tuh linknya di Shopee. Di Shopee. Oh, ntar dicantumin nggak om di deskripsi? Cantumin aja. Oh. Kira-kira ini fruit cover ini recommended nggak sih om? Recommended om. Kenapa nih om kok recommendednya? Karena ibaratnya kita bisa memantau langsung ya om. Dari berry-berry kita. Siap. Bagusnya di sini om, plastiknya kan transparan, ada pori-porinya juga. Ada pori-pori lubang begitu ya om ya? Iya. Oh jadi ibaratnya kita tidak takut, ibaratnya saat berry ini kena air hujan mengembun gitu. Mengembun, oh. Iya. Biasanya kalau kita pakai yang merek-merek yang biasa gitu, yang kayak kain-kain begitu, dia jadi mengembun gitu om ya? Dan takutnya kalau ada semut masuk kan kita nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Oh kalau ini juga kelihatan dong. Iya ini kelihatan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa kita bisa maintain, bisa ngecek dong ya. Ini simple om. Di bawahnya juga ada lubang. Oh di bawah ada lubang. Iya. Fungsinya apa itu? Fungsinya ya takut ada air apa kan bisa langsung. Bisa keluar dari situ om ya. Dan pengikatnya juga ada kawat di sini om. Ada kawat. Jadi kita nggak usah pakai tali lagi tuh. Ribet lah ya. Ribet. Emang udah didesain memang bener-bener untuk anggur lah ya. Oke dilanjut, kita akan lihat yang sebelah sana nih om nih. Bos mantap banget. Di sini masih anggur apa nih om nih? Masih Dickson. Di sini masih Dickson. Ini dengan 20 ppm juga tentunya. Sama 20 20 ppm di fase berry set. Oke. Panjang-panjang banget Dicksonnya. Aduh halaman nggak tahan banget. Cakep banget ini. Ini yang saya jadi gagal fokus tuh ini loh guys. Ini Dickson ini udah bener-bener aduh. Ini nggak normal ini Dicksonnya, ini panjang banget. Nggak sabar ini nunggunya matang seperti apa. Ini satu dompol atau 2 dompol ini om? Ini satu dompol om. Satu dompol itu? Iya. Banyak amat. Dia ada dasinya 2 kan om. Oh dia ada dasinya. Tapi yang ini beda nih om. Dia seperti panjang doang, nggak ada dasinya ya? Iya ini panjang doang. Ini panjang doang. Jadi ada kayak bunga si Dickson ini ada 2 karakter ya. Iya. Ada yang berdasi, ada yang panjang doang gitu ya. Oke, yang nggak kalah penting dari buah yang banyak ini, si Dickson ini yang di fruit cover rata-rata semuanya Dickson guys. Dari nggak kalah penting pembuktian daripada Esselbrick adalah batang tentunya. Oke ya, ini om disambung di mana ini om? Sambung di sini nih om. Itu sambung dengan rootstock apa nih om? Dengan rootstock Bella. Dengan Isabella. Isabella. Sambung 100% ya, menyambung sempurna ya. Nemteknya aduh luntur kena hujan. Dikasih lihat om salam kuku hitamnya sama si batangnya. Siap, Salam buku hitam. lebih gede batangnya daripada jempolnya ya. Oke, dengan batangnya segede gini tentunya akan menghasilkan buah yang bagus guys. Oke. Aduh, apa ini om nih? Ini Jupiter om. Buset, bunganya banyak amat ini om. Alhamdulillah. Kemarin ada saudara datang iseng-iseng dia ngitung. Ada hampir 80 klaster bunga ini om. 80 klaster bunga. Iya om. Aduh, emang ini batangnya utamanya segede apa ini om? Batangnya cekitrot. Asik. Ini om. Aduh, gede banget nih. Jarang banget lo bisa ngelihat penampakan batang Jupiter bisa sampai segede gini om. Pembelah-belahnya lihat. Cakep banget, kelihatan banget pohonnya sedang membelah tuh batangnya. Hasil daripada Esselbrick.
Dan Ini dan kesabaran Om. Hasselback dan kesabaran. Iya. Jadi nggak buru-buru lah ya Om ya untuk melakukan pembuahan Om. Apalagi anggur Jupiter ini terkenal genjah banget kan. Karena saya itu pengen powerful buahnya Om. Bener-bener sepower-powernya, sebanyak-banyaknya biar mantep. Waduh, ini bunga Jupiter. Gak sabar nih, before afternya nanti kayak gimana. Di musim hujan juga nih Om. Ini lagi ngelawan alam nih Om, lagi musim hujan sebenarnya Om ya. Jadi kita masih 50-50 bakal bagus apa enggaknya karena kita melawan alam di sini. Karena alam lumayan ganas juga karena bisa bikin rontok bunga juga ya Om ya tentunya. Iya. Contoh yang bunga udah rontok kena alam mana tadi Om? Aduh, tadi saya buang Om. Oh, Di sini nih patahannya nih Om. oh di situ ya. Iya, dan ini juga ada. Ini juga ada nih Om. Ini ada nih. Oke. Nih. Ini bunga udah rontok juga Om ya kena alam namanya Iya. hujan kita nggak bisa kan. Langkah baiknya sebenarnya kalau anggur ini pakai greenhouse apa enggak sih Om? Kalau misalkan untuk orang-orang yang memiliki modal gitu untuk jadi bisa dapat tanaman yang bagus. Kalau untuk yang ada modal sih ya bagusnya sih pakai greenhouse Om. Mm-mm. Kalau saya kan minim modalnya Om. Mm-mm. Jadi ya seadanya aja lah. Oke, yang nggak kalah penting di sini ada yang menarik banget, estetikanya dapat. Di sini tersiernya menggunakan tunas air Om ya. Iya. Ini jenis anggur apa nih Om? Bisa diterangin? Jenis Bogema ini. Jenis Bogema Om. Ini menggunakan tajuk apa nih Om? Tajuk Tangerang Grape. Kayak Oh. teman saya yang di sawah tuh. Yang di sawah. Iya. Oh, tajuk trailis semi para-para, tajuk Tangerang Grape ya Om ya. Iya. Oke, dengan seperti ini jadi yang namanya tajuk Tangerang Grape adalah tajuk yang didesain dia juga trailis menggunakan sistem trailis tapi dia pembuahannya dilakukan di para-para juga untuk menghemat tempat tentunya ya. Jadi bisa irit tempat juga kalau kita menggunakan tajuk ini. Ini juga bakal saya eksperimenin juga nih Om. Eksperimenin apa tuh? Pembuahannya. Mm-mm. Kan saya kan belum tahu nih potensialnya di mana. Iya, jadi masih jarang banget lah orang yang bisa membuahkan anggur Bogema dalam jumlah yang banyak tentunya ya. Masih jarang banget. Kan saya tertantang di sini. Bogema ini. Batangnya sebesar apa itu Om? Ini masih fase vegetatif dong ya? Masih vegetatif. Masih vegetatif, jadi belum dipacu untuk bisa membesarkan batang. Di fase vegetatif tentunya. Ini aja batang masih belum terlihat tua ya, masih agak ada hijau-hijaunya gitu, masih seger banget. Belum ada kulit-kulit lamanya, masih kulit-kulit baru semua. Tapi batang udah semok banget. Bogema dahsyat. Oke, ini batang rustoknya. Ini disambung sama Isabella juga Om. Disambung sama Isabella juga. Iya, karena karakter tanah di sini lembab Om. Oh, karakter tanah di sini tuh lembab. Jadi bagusnya pakai rustok Isabella gitu Om ya. Iya Om. Selain rustok Isabella kita bisa pakai apa lagi sih Om ya untuk Pakai RM. pakai Cuman kendalanya kalau RM tuh di lembab tuh kurang Om. kurang? Iya. Oh, saya dia- pernah pakai RM. Heeh, Cuman kurang. kurang. Kurang vigor, kurang subur. Oh, jadi kalau misalkan RM lebih ke tempat yang kering. Kering. Terus kalau misalkan Isabella lebih tempat yang agak lembab basah begini ya Om ya. Iya Om. Tapi tentunya harus kena matahari dong. Iya dong itu pasti. Tuh syarat mutlak dari kita nanam anggur tuh wajib kena matahari guys. Oke Om nih, kalau boleh tahu ini di Bogema ada berapa tersier Om? Ada 1, Heeh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tersier. Iya. Coba 8 tersier kalau satu batang aja bisa menghasilkan 3 buah. 8 kali 3 berapa Om? 16, 16, 28. 28 dompol insya Allah. 28 dompol jagat dunia tentunya akan heboh kalau misalkan anggur Bogema bisa menghasilkan 28 dompol. Ini tersier yang pertama udah gede ini, nggak hanya sebatang pensil, lebih dari pensil ini, tapi belum dibuahin. Sabar nunggu batang coklat dulu tentunya ya, nunggu batang tua generatif udah masuk, udah keluar tanda-tanda bunga-bunga PHP di ujung. Semua tersier udah menandakan bunga-bunga PHP, baru kita melakukan pruning. Begitu tentunya Om Yanto. Iya, betul. Oke, tentunya di tempatnya Om Yanto juga membuat bibit ya, membuat bibit. Kita bisa lihat di sini bibit. Ini bibit hasil dari pembuatannya gimana nih Om? Nih bibit yang ini nih. Ini bibit apa ini? Ini dari sambung pucuk Om. Ini dari sambung pucuk. Ya, ini Bogema. Ini Bogema. Waduh, cakep banget ini. Ini dijual nih Om. Insya Allah. Insya Allah dijual. Kalau harganya cocok, gasken. Gaskan. Oke.
Ini ada anggur yang belum lumayan panjang. Anggur apa ini Om? Ini Gospi. Oh ini Gospui. Oh dijual juga nih Om nih. Insya Allah. Insya Allah dijual, cakep. Oke Om, kalau boleh tahu nih nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya 0896 Mm-hmm. 8801 Mm-hmm. 0830. 0830. Oh, jadi kalau kawan-kawan ada yang berkenan ingin membeli anggur di tempat, membeli bibit anggur di tempatnya Om Yanto, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di bawah tentunya. Oke Om, tentunya selain bibit, tentunya Om Yanto ini juga bisa melakukan edukasi via by phone ya Om ya. Ya. Jadi kalau kawan-kawan ingin bertanya tentang perawatan anggur yang Om Yanto lakukan, sebenarnya hampir sama sih tekniknya dengan Tangerang Grape. Dia juga melakukan hazel break atau di sini juga pembuktian untuk bisa menghasilkan buah-buah yang cantik, yang banyak juga dompolannya. Nanya Om Yanto juga nggak apa-apa, karena nanya saya juga pasti akan lama jawabnya, soalnya banyak juga yang nanya. Jadi maaf kawan kalau misalkan yang WA langsung ke Tangerang Grape, saya jarang banget nyantumin nomor telepon di video-video saya yang terbaru, karena emang untuk ngurusin kebun yang seluas itu aja membutuhkan waktu yang lama banget gitu. Jadi nggak bisa dijawab satu persatu karena emang banyak banget pengangguran yang ada di Indonesia ini. Oke nih Om, saya pernah dengar nih dulu tuh Om Yanto ini juga ngasih tahu kalau bunga MF-nya itu berbunga sampai 35 dompol. Itu adalah suatu yang benar-benar menurut saya luar biasa. Anggur MF ini juga dia dulunya diambil dari entresnya gitu. Kualitasnya itu diambil dari kebun Tangerang Grape tentunya, dipindah di sini dan akhirnya alhamdulillah pohonnya bagus, vigor banget. Disambung dengan rustok apa Om Yanto? Rustok Bella. Isabella yang bukan rustok sih sebenarnya, kayak pohon udah gede terus disambung dengan anggur MF dan anggur apa ya satu lagi? Trans. Oh jadi satu pohon gede, bukan jongkelan, bukan ini, emang bener-bener pohon udah gede disambung dua varietas Trans sama Manicure Finger, yang notabene dua-duanya itu karakternya yang hampir sama lah, nggak terlalu membebani duanya itu ya. Jadi kayak sama-sama gede gitu ya, nggak kayak misalkan kalau banana ketemu Trans gitu kan, jadi ntar malah yang bagus doang tuh kayak banananya doang gitu. Jadi karena tingkat vigoritas dari si banana ini kalau lagi makan nutrisi bener-bener parah banget, karena emang rakus banget, termasuk jenis yang rakus dalam mengonsumsi nutrisi di dalam suatu batang utama. Om Yanto, anggur MF-nya sebenarnya jujur ya Om ya, anggur MF-nya ada berapa klaster Om? Ada sekitar 40 lebih aslinya. Guys, anggur Manicure Finger sampai 40 lebih ya, 43 lebih klaster bunga. Coba bayangin, anggur yang banyak orang anggur ini dibilang anggur susah berbuah. Memang yang namanya Om Yanto ini udah sukses dalam menerapkan ilmu hazel break, ilmu pembuahan, mampu membuahkan sampai 43 dompol. Coba, bukan dompol ya, masih bunga, 43 bunga. Itu baru membuahkan, baru membungakan, udah benar-benar sukses dalam membungakan, tapi belum sukses dalam merawat buah. Yang namanya membungakan, kita kalau udah belajar ilmu hazel break ya, ini kayak punya pemikiran, anggur apa sih yang nggak bisa dibuahin gitu kan? Anggur apa sih yang nggak bisa dibuahin? Bener Om. Jadi kayak setiap ada tantangan, lu bisa nggak buahin anggur ini? Gue bisa. Gue punya ilmunya, gue punya caranya, gue harus pelajarin karakternya, anatominya tentunya gitu kan. Jadi anggur apa aja bisa berbuah kalau misalkan kita emang udah punya ilmunya gitu kan. Iya. Nah jadi kalau kayak anggur MF susah, orang bilang susah gitu. MF banana dibilang susah. Terus ada anggur Reko Petung dibilang susah. Apalagi yang susah, Sain Muscat, Moondrop dibilang susah juga. Cuman harus ada ilmunya tentunya ya, nggak sembarangan gitu. Harus dikumpulin lagi risetnya, dia maunya pakai apa rustoknya, dia pembuahannya di bat keberapa, dia menggunakan pupuk gimana gitu. Jadi bisa nggak disamain antara anggur-anggur yang genjah dengan anggur yang tidak genjah seperti MF dan kawan-kawan ya gitu. Untuk perlakuan dalam pemupukan itu bisa disamain apa enggak? Enggak. Karena anggur yang jenis-jenis genjah itu cukup dengan NPK atau AB mix aja udah bisa berbuah. Tapi kalau untuk yang sulit-sulit berbuah itu, untuk pemupukan itu kita harus benar-benar di situ memperlakukan
si pohon ini. Jadi untuk memancing fase-fase generatifnya ya Om ya. Iya. Jadi yang namanya anggur itu emang bukan hanya unsur, maksudnya unsur tuh pupuk vegetatif, generatif, tapi kita juga harus memahami fase vegetatif dan fase generatif tentunya. Iya. Jadi yang namanya, jadi gini nih, kayak anggur yang nggak genjah, bukan yang nggak genjah, tapi anggur yang genjah dia akan sering fase generatifnya dia akan sering. Tapi untuk anggur yang nggak genjah atau nggak ini ya, sulit dibuahkan gitu. Jadi kayak ada fasenya. Jadi fase benar-benar ada di fase vegetatif pertama, terus kembali ke fase generatif, fase pembuahan, dan kita harus tahu dengan ya, cara tahunya itu juga dengan Esselbrink tentunya. Jadi kalau misalkan Esselbrink itu dia udah potensi pucuk, kita lewatin seminggu kayak keluar bunga, itu tanda ya. Iya. Tanda si pohon bahwa sudah memasuki fase generatif. Nah, iya. Baru bisa melakukan pruning. Nah, tentunya Om Yanto ini juga tahu dong fase-fase itu. Iya, tahu. Apa yang dilakuin nih Om yang pas ketika pruning di anggur MF-nya Om? Pas lagi di Esselbrink udah masuk bubuk generatif. Oke Om. Di sini saya melakukan eksperimen juga masalah pruning pembuahan di anggur MF itu. Di mana di anggur MF itu kan ada bat-bat potensialnya itu. Saya nggak pruning di 17-18 juga, ada yang di 10, ada yang di 9. Itu jadi masih eksperimen lah ya. Masih eksperimen. Jadi jangan mentang-mentang di Tangerang Grape saya ngasih unjuknya di bat ke-17 terus kalian nggak mau eksperimen. Padahal di satu pohon itu tersiernya banyak kan ya. Iya. Jadi kita bisa melakukan eksperimen. Kita akan mencari bat potensial untuk kebun kita sendiri gitu. Jadi jangan berangsur-angsur percaya di bat 17 gitu, tetap aja. Tapi tetapnya kita di bat 17 kita kasih 3 tersier lah gitu untuk dilakukan pruning pembuahan, dan yang lainnya kita eksperimen, kita cari lagi. Mau di very long, mau di medium, mau di short juga, yang penting tujuannya gimana lah bat potensial yang akan benar-benar masuk dari jadi pembuah, tentunya jadi bunga tentunya. Lanjut Om. Jadi hasil eksperimen itu ya alhamdulillah. Di tunas airnya itu semua Om, di tunas air yang ke-10 sampai 15 itu rata-rata bawa calon bunga. Rata-rata bawa calon bunga. Ya, Jadi Om ibaratnya gini, Om di pruning di 17. di pruning di 17 nih. Jadi di 17, 16, 15 anggur MF itu dibotakin lah ya, nggak ada tunas air, tinggal disisain batnya aja. Ya. Tapi yang di belakang kan ada tunas air ya. Ada. Itu juga di Esselbrink. Esselbrink Nah, juga. dari bat ke-1 dia tumbuh lagi, saja kita sisain 1 daun, ada 2 daun tentunya dengan tunas yang berbeda. Nah, nantinya ketika di pruning ke belakang, tunas air yang belakang jadi nggak dibotakin dong. Enggak. Nah, jadi tunas airnya kayak tinggal disisain 1 bat aja kayak gitu, 1 bat aja. Dan dari bat itu juga ngeluarin bunga. Alhamdulillah ngeluarin juga itu Om. Ngeluarin bunga. Ngeluarin juga. Jadi satu tersier itu bisa sampai 3, 4, 5 dompol gitu ya. Iya Om. Dari satu tersier aja bisa nyampe gitu. Makanya bisa sampai 43 dompol, 43 klaster bunga. Gitu, guys. Kita sukses membungakan, tapi kita belum sukses untuk membesarkan buah. Karena emang yang tantangan yang paling berat itu dalam mempertahankan bunga, apalagi dengan cuaca yang ekstrim seperti ini, nggak tentu. Harusnya misalkan bulan ini lagi musim panas ya Om ya. Ini udah masuki bulan Juni, Juli itu harusnya udah masuk musim panas. Ini malah musim hujan gitu. Nah, MF kan itu udah berlalu nih Om ya, udah panen. Itu apa yang terjadi dengan klaster bunga 43 bunga itu Om? Nah, di sini juga emang saya terlalu buru-buru ya untuk membuahkan si MF ini Om. Jadi ada kejadian alam di situ kan. Kejadian alamnya? Ya turun hujan Om. Pas bunga lagi mekar, turun hujan. Dan di situ daun-daun dari si MF ini terkena jamur. Terkena jamur? Iya Om. Daun-daun yang tersisa Iya, dari daun-daun pruning. yang tersisa itu. Daun-daun tua itu semua terkena jamur. Jamurnya, jamur kuning, Jamur kuning Om. yang ada di bawah daun. Iya. Itu apa yang Om pertama lakuin ketika anggur itu kena jamur? Waktu itu saya semprot sama insek, tapi tidak mempan ya, tidak sembuh. Fungisida dong, bukan insek. Ya fungisida. Fungisida, disemprot ke fungisida, terus tapi tidak sembuh. nah itu jamur kuning Om semprot fungisida, dosisnya apa sama merek dagangnya apa nih? Saya
saya semprot pakai antrakol. Antrakol. Ya, Tapi nggak sembuh. nggak sembuh. Masih ada jamur kuningnya. Iya. Terus apa yang Om lakuin? Saya di situ melakukan eksperimen juga. Saya potong daun-daun yang terkena jamur itu. Bunganya, bukan bunganya, tapi daunnya dipotongin guys. Coba. Daunnya saya potong-potongin di situ. Dan apa yang terjadi? Akhirnya si bunga nggak kuat. Udah kuat. Pada rontok semua, Om. Pada rontok bunganya. Iya. Dan setelah saya teliti dan saya analisis di situ, jadi ada unsur K atau ion dari kalium yang seharusnya untuk menyalurkan nutrisi ke buah, ke calon buah, itu lari ke batang daun yang luka itu, Om. Oh, jadi gini nih, maksudnya seperti ini. Ada daun, jadi kan yang namanya pruning itu kita terbiasa untuk tidak membuang daun ya tentunya. Iya. Nah, ketika itu ada jamur, Om daunnya Om botakin yang ada jamurnya itu. Iya, Om. Jadi secara nggak langsung kayak menyakiti si pohon dong, Iya. membuat luka pada setiap tangkai daun yang dipotong tersebut. Iya. Nah, kalau misalkan membuat luka seperti itu, tentunya untuk menyembuhkan si luka tersebut, pohon pun membutuhkan nutrisi, menyembuhkan luka, menutupnya Iya. dengan unsur kalium yang Iya. ada di dalam batang. Iya, Om. Nah, kalium itu bukannya untuk pembesaran bunga, buah, malah kepake untuk si penyembuhan luka. Penyembuhan luka. Ibaratnya gini, Om. Si ion kalium itu kalau di manusia itu ibaratnya darah putih. Darah putih. Ya, Bu, yang buat menyembuhkan luka. Tapi kalau di tanaman itu untuk menyembuhkan luka juga. Menyembuhkan luka juga Nah, si kalium Si tersebut. kalium tersebut. Jadi yang namanya udah lukain kita pruning, malah kita tambahin lukain, menyakiti lagi si Iya. pohon gitu. Jadi bener-bener nutrisi yang harusnya dipakai untuk bunga malah lari ke penumbuhan luka. Jadi bunganya kayak nggak keurus gitu ya sama iya. si pohon. Jadi ya mau nggak mau pohon lebih mementingkan untuk regenerasi kehidupannya daripada untuk regenerasi si bunga tersebut gitu ya. Betul, Om. Terus sisa tinggal berapa Om anggur bunga MF-nya? Sisanya kalau nggak salah sisa 15 dompol lagi. Sisa 15 dompol. Iya. Terus Habis sama kalong kepala hitam. Iya. Iya. Habis. Oke, ini guys, ini yang anggur MF-nya nih saya kasih tahu sisa itu anggur MF sisa dompolannya ya, maksudnya tadinya tuh bunganya alhamdulillah bagus-bagus. Lu ada video-videonya nggak? Bunga-bunga gitu nggak ada bukti gitu, nggak ada. Oke. Jadi kan itu udah berarti bisa dikatakan Om udah sukses dalam membungakan. Iya. Tapi Om gagal dalam membesarkan, mengurusi bunga Ya, tersebut. mempertahankan buah. Kalau Om Yanto ini udah sukses dalam mengeluarkan bunga sampai 43 dompol CMF, tapi masih belum sukses dalam memelihara buah. Tapi dengan itu Om nyerah nggak sih? enggak Nggak nyerah. Kenapa nggak nyerah Om? Ada yang lain kah? Kan di pohon tersebut ada trans juga dong tentunya. Iya. Di pruning juga dong. Pruning. Bawa bunga. Hmm. Bawa bunga banyak. Sekitar 25 bunga. 25 klaster bunga nongol guys. Ya. Dan itu bertahan. Alhamdulillah bertahan semua, Om. Bertahan semua. Dan itu mengalami penyiksaan pemotongan daun juga nggak? Enggak. Cuma anggur MF-nya aja. MF. Karena emang karakternya mungkin berbeda ya, daya tahannya dengan jamur itu berbeda MF sama trans ya. Terus kalau itu kan juga nih Om, kira-kira kalau misalkan bunga itu bisa bertahan nggak sih kalau misalkan kena hujan gitu? Kalau sebelum pre-bloom bisa bertahan. Tapi pas mekar gitu, itu nggak bisa kalau kena air hujan, Om. Pasti rontok. Itu udah terjadi di bunga Dickson, bunga yang no-name juga. Jadi kalau udah setelah pre-bloom atau full bloom ya, di full bloom itu kalau misalkan udah kena hujan, jadi kayak gagal polenisasi ya, gagal penyerbukan gitu ya. Iya, Om. Jadi gini guys, yang namanya bunga itu ada berbagai cara untuk polenisasi, untuk bisa membesar. Jadi kayak dari bantuan lebah, bantuan dari gravitasi, bantuan daripada angin, dan bantuan daripada GA3. Nah, jadi
kayak misalkan GA3 di fase prebloom atau fase di sebelum dia mekar, kita celupin GA3, dia yang fase penghilangan biji tentunya ya. Nah, dia jadi gagal polenisasi, tapi pohon itu dikasih titik koordinat dari GA3 itu supaya mengisi buah. Jadi makanya buahnya kadang jadi banyak gitu tanpa proses polenisasi dari angin maupun si lebah gitu ya. Gitu bisa. Oke Om, kita lanjut nih. Nah, Om Yanto ini udah gagal di Mangrove Ranger, anggur yang bener-bener idaman. Anggur yang pertama kali bikin Om Yanto ini tentunya jatuh cinta dari warnanya, tapi dikasih gagal dulu ya, dikasih cobaan dulu ya. Ini orang menyerah apa terus gitu ya? Terus Om. Iya, jangan nyerah gitu. Terus kan ternyata Om Yanto ini kan nggak punya cuma satu pohon doang, punya banyak. Nah, ada anggur nonem, ada anggur Dickson yang tentunya lagi berbuah banyak. Ini hasil daripada cobaan tersebut. Sekarang anggur Dicksonnya juga ada berbuah banyak. Bisa dihitung nggak Om tuh ada berapa dompol kira-kira? Dickson kalau nggak salah ada 25 sampai 28. 25 sampai 28 guys. Mantep. Coba bayangin. Tapi kalau di Tangerang Grape targetnya mah bisa sampai 50 dompol satu pohon. Insya Allah. Siap. Nah, jadi kayak udah punya pengalaman gitu ya, pengalamannya yang benar-benar berharga lah ya kayak gitu ya. Jadi kita nggak bisa sembarangan lah, benar-benar mendapatkan ilmu nggak bisa langsung main petet gitu aja. Jadi kalau harus ada kita harus ngerasain dulu nih akibat dari itu apa, kita analisis penyakitnya apa, sebabnya apa gitu kan. Oke, Om Yanto, gitu aja. Alhamdulillah kita udah bisa syuting di tempatnya Om Yanto. Terima kasih Om Yanto. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Don't forget to subscribe my YouTube channel tentunya. Oke Om Yanto, ada pesan-pesan Kak nggak nih buat kawan-kawan Tangerang Grape tentunya? Kalau saya sih lebih ke pecinta Om ya, bukan ke penghobi. Sebenarnya walaupun pecinta apa penghobi apa tuh bedanya Om? Gini Om, kalau pecinta kan ibaratnya kita nggak usah banyak-banyak varietas, tapi kita bisa membuahkan yang lebih powerful lagi Om. Powerful lagi, yang lebih bagus lagi tentunya ya, dengan mendalami karakternya dulu, mengenal anatominya dulu, perawatannya seperti apa, itu disebut dengan pecinta ya Om ya. Bukan cuma penghobi yang berburu varietas dengan harga yang harganya mahal-mahal banget. Jadi untuk pemula disaranin nggak sih Om untuk membeli varietas-varietas yang mahal-mahal gitu, yang belum tentu genjah gitu? Nggak usah, kita ibaratnya cari yang genjah-genjah aja dulu, kita pahami karakternya. Yang udah terbukti genjah dong. Ibaratnya kita kayak Malika ya, kita rawat seperti anak kita sendiri. Oke, Malika seperti anak kita sendiri. Dan tentunya hasil ngerawat sendiri akan seperti ini. Ini seperti anak sendiri guys, bener-bener dirawat. Ada pesan-pesan lain nggak Om buat kawan-kawan? Oke, ada saran lain Om? Kalau saran lain, kalau untuk pemula ya, kalau untuk membeli bibit disarankan nyari yang dekat-dekat aja dulu. Ibaratnya biar pohon itu nggak stres. Stres di perjalanan ya? Stres di perjalanan Om. Ada lagi Om? Jangan pernah membuahkan pohon tanaman anggur kita di saat batang masih sekecil ini Om. Jangan. Iya. Batang primernya Om ya? Ya, batang primernya. Oke, terus Om? Jangan membuang tunas-tunas air, daun dari tunas air. Tunas air seperti ini. Ya, karena ini berfungsi untuk membantu fotosintesis Om. Membantu fotosintesis. Iya, untuk pembesaran batang juga. Untuk pembesaran batang. Satu daun berharga Om ya? Iya. Satu daun aja berharga banget. Karena maaf Om, ada yang pernah beli bibit ke saya, dia datang lagi ke saya, dia minta beli lagi, saya nggak kasih, karena pas saya lihat di rumahnya tanamannya cuman disisain 3-4 daun Om. 3-4 daun? Iya. Jadi pertumbuhannya gimana itu Om? Pertumbuhannya dia stagnan Om. Karena ya si daun itu nggak ada, ya fotosintesis kan berkurang Om. Iya, daunnya sedikit ya Om ya. Karena saya kan pecinta Om. Pencinta lah Om ya. Iya. Bukan penghobi lah ya. Kalau hobi mah udah jadi jati diri lah ya. Iya. Asli ini guys penghobi. Ada pesan lagi Om yang bisa dikasih tahu ke kawan-kawan Tangerang Grape? Kalau untuk pemula, kalau bisa kita tanam yang genjah-genjah aja dulu Om.
biar kita bisa cepat ngincipin buahnya. Pembuktian publik Pembuktian dulu, publiknya. pembuktian sama tetangga-tetangga dulu, biar nggak disangka orang gila tentunya ya. Takutnya disangka orang gila, ini orang ngapain sih nanam anggur gitu kan? Nanam anggur, orang kan masih kadang-kadang masih ada yang ngapain nanam anggur, ntar mitosnya gitu, usaha bisnisnya ini segala macam gagal apa gimana ya? Karena awalnya saya juga sama Om, dikatain orang gila. Dikatain orang gila. Karena nanam anggur, bahwa anggur itu asem. Ini tapi setelah kemarin ada trans yang berbuah dan udah panen habis Lebaran kemarin Om. Alhamdulillah di sini tamu nggak berhenti datang Om. Buat foto-foto selfie Foto-foto gitu. selfie. Itu kan merupakan suatu kebanggaan untuk diri kita sendiri ya. Alhamdulillah. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan itu ada hasilnya ya. Jerih payah selama kita belajar mengenal fungisida, insektisida, pupuk, mikro, makro, itu jadi terbayar semua tentunya dari senyuman orang-orang yang mencicipi buah anggur kita ya. Iya, nice. Terutama keluarga kita tentunya. Oke, ada saran buat Tangerang Grape Om? Don't forget to subscribe channel Tangerang Grape. Oke. Salam pengangguran.